itu sudah yang penting kita mau cari isinya. Jadi pers ini sudah campur dengan YouTuber sama blogger. Sini jauh. Ya. Karena sudah campur antara YouTuber dan blogger. Sudah semakin kesulitan kalau tidak ditata ulang. Satu contoh misalkan Dahlan Iskan itu sudah jadi blogger dan YouTuber dengan katakan 2 juta penonton. Tapi kalau dibanding dengan YouTuber jadi sudah subscribe di 19 juta, jadi masih jauh. Terus mereka masih kesulitan isinya nanti apa. Sementara yang kita bincang kemarin dari kertas ke elektronik, cetak elektronik, sekarang internet, sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak gitu. Tahun ini mencari isi, sehingga akan dibuka kepada seluruh masyarakat juga. Isinya itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kekinian begitu. Karena Kompas juga sudah zaman era-era dulu itu sudah berubah. Pak Yakub sudah tidak ada. Jadi pers ini pada waktu Pilpres 2014 itu kejayaan televisi. Itu ada TV merah, TV biru. TV merah, TV biru hasil berbeda-beda antara Pilpres 1 dan yang lain. Di situ sudah runtuhnya kode etik. Jadi sudah tidak pakai etika lagi. Kayak macam nonton bola ini yang TV sebelah menang, TV sebelah kalah. Kacau. Artinya etika pers sudah dibunuh oleh orang pers sendiri lewat TV merah, TV biru, dan semua diam, artinya setuju. Tambah lagi di musim digital ini langsung 2019 Pilpres dengan kemenangan cebong dan kampret, artinya itu kemenangan media sosial. Berarti untuk televisi apalagi cetak itu sudah selamat jalan, karena cebong kampret itu artinya medsos lebih berkuasa dan ke depan sampai terus selanjutnya akan dikuasai oleh medsos, karena yang media lama ini disebut mainstream. Mainstream itu artinya ya main-main saja, tidak dihiraukan lagi. Begitu Pak. Jadi Bapak bisa dari masyarakat itu ingin bagaimana, apakah bubar saja kah atau bagaimana? Ya itu tadi katanya mau bikin regulasi. Yo,
disesuaikan dengan media kekinian yang sangat terbatas. Jadi isi dari undang-undang itu untuk mengcover pesan pers itu yang bagaimana. Nah, ini kan dari bawah, dari komunitas pers, dari dewan pers, yang harus ada satu bagian di situ yang monitoring. Yang sekarang monitoring pers siapa? Monitoring alur informasi di media. Sudah tidak bisa, Pak. Contohnya itu waktu 2017. Itu pemerintah 1-2 hari untuk amankan ibu kota itu 100 miliar lebih. Diakibatkan oleh jebolnya hoak. Artinya mahal kan? Kalau negara sudah dikuasai hoak itu semua rusak. Lebih mahal lagi. Itulah yang harus diundangkan toh tentang aturan-aturan memberikan informasi, akurasi informasi, redakturnya siapa, ini yang harus dibuat. Bicara volume sedikit. Sehingga ada pengawasan di sana. Yang penting sekarang itu pengawasan. Ya itu karena dari zaman Soeharto itu pers ditekan. Nah, baru yang Dapat siup itu baru bisa jalan. Kalau tidak dapat siup, kok selamat jalan. Kalau dapat siup baru bisa jalan. Akhirnya muncul kebebasan pers. tidak. Akhirnya orang berpikir sudah cari uang saja. Jadi pers cari uang itu di satu sisi pers itu harus mengkontrol sosial sebagai pilar keempat demokrasi. Dia harus berpihak kepada kedaulatan rakyat. Rakyat ini kan yang punya negara. Kalau dia teraniaya, dia jadi korban, dia terpinggirkan dalam proses kebangsaan dan kenegaraan. Di situ pers berbicara untuk para korban ini, gitu. Tapi mau bicara bagaimana kalau dia sudah tidak bisa hidup lagi. Hidup dulu baru merdeka kan begitu. Merdeka bagaimana kalau dia mati? Ya itulah pentingnya macam tadi kalau dia dengan mengantisipasi hoax dengan biaya sekian 100 miliar. biaya yang kos yang tinggi dibanding untuk pembiayaan pengawasan, ya harus di dalam regulasi yang baru memuat aturan yang membuat berita. Kalau dulu yang masih bentuk kertas itu kan ada redaksi dalam melalui seleksi, dalam melalui audit, apa namanya, edit atau editor. Kalau yang ini kan tidak ada editnya, sesuka saja. Jadi siapa benci siapa, siapa senang siapa. Akhirnya timbullah yang merah biru tadi. Nah, ini yang perlu diatur. Dia 2019 lebih parah dari merah biru. Merah biru itu 2014. 2019 kemarin sudah lebih parah lagi, cebong kampret.
produk dari media sosial. Artinya bagaimana arah ini bisa dikendalikan? Karena timbul ada istilah buzzer RP lah, jadi apa namanya, apa masyarakat sendiri sekarang ada per nomor KTP ya sudah jadi wartawan saja masing-masing. Jadi kalau tidak diawasi, tidak di ini kan bebas orang buat berita tanpa melalui edit. Sekarang kan juga masih ada yang melalui editorial. Ada, tapi harusnya jadi kecil, sudah suaranya sudah sayup-sayup, sudah dibilang itu mainstream. Mainstream itu artinya apa ya? Tidak baik lah. Ya, jadi harus di dalam situ ada satu bagian yang mengawasi dari Dewan Pers itu sendiri. Mau mengawasi vlog.com yang jumlahnya ratusan ribu, bagaimana dengan dewan yang 9 biji? Kan ada kewenangan di situ untuk memblokir. Tidak bisa, itu ada di ranah yang orang lain punya. Yang berhak memblokir itu ya Google itu sendiri, bukan Depen kah, Kominfo kah. Kalau begitu tidak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Kalau memang tidak mampu untuk membuat satu regulasi pengawasan tentang arus informasi yang semakin cepat dengan kebenaran yang tidak teredit, membahayakan. Nanti harus kembali kan bisa seperti itu sendiri dengan bijak. Ya, jadi masyarakat sendiri sebagai pelaku pembuat narasi. Karena definisinya di undang-undang kan dia mencari, mendapatkan, mengumpulkan, kemudian menyimpan, menyiarkan begitu. Nah, sekarang masyarakat juga sama. Atau kasih ngomong masyarakat cuma sudah wartawan begitu apa kemarin. Ya, sebagai insan pers yang harus buat dalam hal ini mengusulkan buat regulasi baru. Jadi masyarakat ikut saja. Ya, masyarakat ikut saja. Negatif dan positifnya Tergantung PLN. Negatif dan positifnya itu kan hasil terakhir di masyarakat kemudian menerima. Masalahnya sekarang yang lebih jago itu masyarakat yang tidak ada di dalam pers itu sendiri. Artinya, jadi misalkan wawancara Menteri Pertahanan, kan dia pejabat publik, dia punya baca sukrip itu 19 juta, ya toh? Dahlan Iskan atau siapa yang jago-jago di wartawan, Helmi Yahya atau siapa ini Karnigir, ya tidak sampai 1 juta itu support. Tergantung materi. Iya, materi. Tapi yang keadaannya seperti begitu sudah. Yang kedua, misalnya dari isu apa yang berkembang. Dan sekarang semua orang bisa tulis tentang COVID dari perspektif mereka masing-masing. Baik berdasarkan pengetahuan, kemudian tidak tahu sama sekali. Pengetahuan dan takaruan pokoknya kasih masuk.
yang karang gitu. Karang juga masuk. Makanya Itu yang akhirnya makanya pakai galung itu kan karang gitu. Galung apa? kalau minyak angin. Jadi Virus takut jimat. ya itulah. Jadi mitos itu seperti itu yang misalkan kemudian. Ya itu sekarang karena sudah di luar kendali. Macam dulu itu kita pelihara hewan ini masih bisa dikendalikan. Artinya berita itu. Sekarang itu karena sudah liar, keluar dari, tidak ada kandang lagi, dia punya dinding-dinding sudah jebol. Apalagi besok menjelang 2024 Iya, itu dia. pasti terjadi pembuangan kekerasan di mana-mana menurut saya. Bukan media, tapi media sosial. Yang ada media sosial. Media sosial lebih jahat karena bikin orang kepala jadi kepala anjing, kepala babi. Seperti begitu. Dia lebih kacau. Akhirnya mungkin penjara untuk tada kasus ITE itu perlu bikin pulau baru untuk buang ini yang kejahatan ITE. Terlepas dari itu bisnis ini juga ya kemudian juga sebagai negara konsumtif Terpengaruh TikTok lah. Sebab di tempat-tempat yang lain kan tidak seperti begitu, mereka punya aturan-aturan untuk masuk dalam sebuah aplikasi dan Ya sekarang kan ada negara-negara yang tidak kasih masuk itu, YouTube kah, Google kah, supaya sudah rakyat dari informasi yang ada saja. Tapi kan negara kita kan memasukkan itu, tapi setelah dia masuk, tak bongkar kiri kanan. regulasi itu yang harus diperketat. Jadi macam gaya seperti WeChat, saking bebasnya dia sehingga informasi kemana-mana jebol dan ditutup waktu itu oleh China sama Pambus aturan berarti kita tuh ada di antara dua, yang aturan dengan yang chaos. Kita harus jalan di tengah-tengah untuk penyeimbang gitu. Sebetulnya ada di aturan, kita akan jadi jahat dengan aturan ini dan monoton hidup dalam aturan terus. Tetapi kita mau dalam chaos, ketidakteraturan lebih bahaya. Chaos itu yang kemarin Jakarta tak kepung itu langsung negara harus kali keluar biaya keamanan 1 hari 100.000. Kita ada di tengah-tengah jadi menyeimbangkan antara aturan dan chaos. Sedikit ke aturan balik lagi, sedikit ke chaos balik lagi. Sebab media ini dia punya pengaruh besar. Kalau media mainstream sudah di bawah. Yang pengaruh besar ini media sosial. Kalau media sosial sih itu murni bisnis. TikTok yang kurang ajar saja banyak. Yang penting kau bisa bayar pulsa. Kita pakai TikTok itu pulsa cepat habis. Beli lagi. Twitter juga. Twitter. Yang penting bisa goyang-goyang sedikit, ya ke sana orang nonton.